Firman itu terpengaruh dengan ramalan Gus Dur, harus pelatih sipit. Kemarin sebenarnya nih bisa masuk Piala Dunia, ya kan? Nah berarti sekarang ini kita kalau kata Pertamina dari nol lagi. Ya, dari nol lagi ya. Dari nol lagi ya. Ada lagi ya. Jidan. Kelar orang ya. Kalau dia Oh, Mbak. aduh kasih tayang nih kelar. Welcome back to my channel. Jumpa lagi bersama saya Mang Ino di acara ngomongin bola sepak. Oke, kali ini saya ditemani oleh Bang Firman. Bang Firman ini adalah salah satu pencinta bola timnas Indonesia juga. Bola Indonesia. Itu Firman Utina. Dan di sebelah kiri saya ada Om Bagja. Nah, untuk Om Bagja ini khusus spesial karena selain pencinta bola timnas Indonesia, beliau juga guru olahraga, coach, dan sampingannya itu mewasitin ya? Iya. Mewasitin. Jadi secara teknis atau non teknis dia paham lah perihal persepak bolaan di duniawi ini. Oke, sebelum kita lebih dalam berbincang-bincang bola, jangan lupa buat kalian untuk subscribe channel Mang Ino, like dan komen. Bila perlu aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya video-video terbaru dari Mang Ino muncul di YouTube kalian Dan tidak terlewatkan. Here we go. Seperti yang kita semua ketahui, timnas Indonesia gagal Piala Dunia, kita semua. betul. Saya udah nabung padahal mau nonton. Pupus sudah, padahal udah nabung ya, buat ke mana? Amerika sama Meksiko. Iya, udah jual tanah, jual awal. Untung nggak. Ribu sangat disayangkan sekali. Hanya cuma 180 menit lagi timnas seharusnya bisa lolos lah ke Piala Dunia. Satu langkah lagi, dua langkah. Ribu kalah melawan Arab 3-2, kalah melawan Irak 1-0. Dan teman-teman pun semuanya pasti tahu pada round 3 pada saat melawan Arab dipegang Coach Sintayong itu imbang di kandang Arab dan menang di kandang Indonesia. Jadi apa yang salah pada saat itu? Pada saat melawan Arab bisa mengalami kekalahan seperti ini. Pelatihnya. langsung tertuju ke pelatih, benar. Salah standar pemain itu pelatihnya. Coba dari Bang Firman terlebih dahulu. Sepengamatan dan sepenganalisan Bang Firman nih. Analisis awam ya. Iya. Sintayong itu bagus, dia bisa bawa kita inilah majulah sepak bola. Betul. Tiba-tiba dan ini satu rumpun satu Asia lah. Jadi secara fisik, secara secara kawasan dia sudah paham lah. Ini kita dilatih sama orang Belanda yang dulu jajahin kita. Betul. Mau. Korea macan ya. Korea enggak dulu kan masih Asia lah. Asia. Dia ngomong bahasa Indonesia aja nggak bisa. Ini dilatih sama Patrick. Buat temannya Sport Box. Dia nggak bisa lah. Di tengah perjalanan lagi ya. Tiba-tiba diganti Sintayong. Ya gimana? Digantinya sama orang Belanda. Yang lihat itu secara leluhurnya, ini bukan begini sejarah. Pasti tidak akan rela Indonesia masuk. Iya, betul. Iya, gitu dong. Suramnya Harus ada aspek histori juga ya. Dilihat, jangan dari Belanda. Aduh. Pak Erick Thohir ya, sekarang lihat pisan ke Walanda. Jadi Menpora, sekarang jadi ketua presiden PSSI. Nggak ngaruh, nggak lolos. Coba itu ini mah coba yang teknik nih yang ngomong. Coba menurut Om Bagja nih, apa yang salah pada saat melawan Arab sehingga kalah? Karena kita pernah menang kan? Betul, pernah menang 2-0 tanpa kebobolan lagi. Jadi dari segi permainan dan taktik itu Patrick Kluivert itu salah. Salahnya memasang starter pemain. Berarti dari pemain starter. Bahkan kebanyakan Patrick Kluivert itu banyak gerombak permainan. Mulai segi defensifnya, counter attack-nya, dia selalu pasang yang coba-coba. Ada yang baru dicoba, masih coba-coba. Harusnya dari awal komitmennya harus dijaga.
insya Allah itu timnas Indonesia akan lolos. Soalnya dulu permainan timnas dilihat pas begitu menang 2-0 permainannya itu sangat bagus, sangat indah lah permainannya, karena itu tidak merombak pemain harus diganti, ini tidak, tapi permainannya sama, orangnya yang sama, bisa menghasilkan skor 2-0 gitu. Tadi yang Om Bagja bilang salah menurunkan pemain. Layout pemain pertama ya. Tapi kalau dari secara formasi itu udah cocok belum untuk timnas Indonesia? Dari formasi 4 berapa kemarin? 4-2-3-1 ya? Ya. 4-2-3-1 formasi yang melawan Arab ya. Menurut Om Bagja 4-2-3-1. Ya. Ya itu sebenarnya pas melawan, sampai saya potong terlebih dulu. Pas melawan Arab di round 3 itu menggunakan 3 back ya? 3 back, 3-5-1. Yang pada saat di round 4 memakai 4 back. Secara formasi itu udah tepat atau belum? Mengenai formasi itu yang defensif itu yang 4, sebenarnya timnas Indonesia itu kurang cocok. Ya, benar. Kebanyakan di situ pemainnya defensif libero. Harusnya ada pemain wing. Ya, betul. Tapi kebanyakannya salahnya seperti itu. Defense-nya harusnya 1 libero, wing 2 saja cukup. Seharusnya Kevin ke wing, bukan dijadikan libero. Sama Jaides. Om Jai. Jadi kalau secara susunan pemain itu memang udah salah ya pemasangannya gitu, karena ada pemain yang memang seharusnya bukan ditempatkan di posisi itu seperti Janji Sayuri di kanan, terus Dean James gitu, karena kan ini menggunakan formasi 4 ya gitu. Terus siapa lagi ya, Klopp sama Joy Pelopesi itu salah juga masangin Klopp di situ, karena 2 pemain itu tipikalnya sama, betul nggak? Iya. Double pivot ya. Harusnya itu di posisi. Ada kreasinya seharusnya di situ ya Tom Hai atau Ivar Jenon lah. Tapi Ivar Jenon kan nggak dipanggil ya gitu. Ya, harusnya Tom Hai, karena selain ada yang bertarung, harus ada yang mendampingi sebagai kreativitasnya. Itu menunjukkan si Patrick Kluivert ini tidak memahami komposisi. Jadi kenapa? Karena mungkin masih baru ya, masih tidak begitu lama, kita belum begitu match, belum begitu kayak Sintayong mah kan kayak bapak sama anak lah, sama pelatih itu mungkin. Jadi Sintayong tahu atau pemain itu tahu apa yang diinginkan Sintayong, dan sebaliknya. Kalau si Patrick ini mungkin dia hanya perintah, meramu, tapi dia tidak mengetahui karakter masing-masing, kelebihan masing-masing, sehingga nanti masa ada dua posisi yang sama ditaruh tempat yang sama. Jadinya kayak yang mau bertahan, tapi bertahannya itu apa ya? Plan juga gitu. Di sisi mau bertahan menggunakan double pivot, tapi menggunakan strategi total football juga gitu, menyerang juga. Jadi kelabakan kiri dan kanan itu kan sudah kejadian, kecolongan terus ya sebelah kanan. Sebelah kanan itu kecolongan, tengah juga keteteran, backlog, sehingga menimbulkan blunder ya. Hampir semua kekalahan. Ganti juga blunder gitu. Kekalahan blunder maupun di main sama Arab maupun sama Irak sama-sama blunder itu. Si Beckham kumaha tah dipasang di awal. Si Beckham cocok jadikan starting. Harusnya sekelas Beckham itu belum cocok untuk main di kualifikasi Piala Dunia, karena Beckham itu belum pernah main di kayak Marcelino. Nah, sebenarnya seharusnya Marcelino masih tetap dipertahankan harusnya. Kenapa Patrick Kluivert harus mencoret? Kenapa si Marcelino makin dicoret? Kenapa itu Marcelino harus dicoret begitu? Hari pengamatan saya mah pas main melawan Australia, Marcelino berkomentar tentu lah ya. Kasih Patrick Jika yang tersinggung jadi baperan ya. Baperan gitu. Pas melawan Australia menurut salam. Ya zona saya lah gitu. Jadi si Marcelino ada dia gitu. Ketambah jam menit bermain juga di klubnya cantiknya ya Allah juga. Dia nggak dimainin ya di klubnya di ekspor. Tapi dia pas jam Sintayong nggak sama. Jam menit bermainnya kan kurang. Tapi itu mah kan subjektif aja, subjektif pelatih aja mau dia mainnya kurang di klubnya, tapi kalau memang
diramu dengan timnya di timnas bagus kan, Betul. kan bisa bagus. Mentalnya sudah bagus, Nggak ada urusan. Mentalnya Kan? sudah teruji si Marcelo. Sudah teruji. Sayangkan Waktu di kandangnya aja dia udah mencetak 2 dua gol gitu. Aduh, kacau. Yang sangat disayangkan itu. Jeung anu pika sebeulana teh, udah tahu di kanan teh nya dibombardir, lolos wae. Di tengah dibombardir. Nah, terburu-buru diganti. Nah itu Benar. Plan B-nya nggak ada gitu. harusnya diganti. Bisa diganti lah di babak kedua gitu kan. Babak kedua ganti. Beckham mah sebetulnya ya udah tepat lah diganti ke babak kedua. Cuman seharusnya ya di menit 30 udah harus ditarik, nggak bisa ngapa-ngapain banget gitu. High pressing, nengok ke kanan, nggak jungkel. Nengok ke kiri, nggak jungkel. Mungkin fisiknya udah lemah. Gitu. Jadi kejawab ya, Sintayong ini kenapa tidak memanggil Beckham? Benar nggak? Oh, iya. Kan nggak pernah dipanggil kan Beckham? Benar. Kejawab kan? Artinya memang Sintayong sama Beckham itu memang bukan ada urusan pribadi ya. Bukan, karena belum layak. Belum layak. Belum layak dari segi postur gitu kan, Di permainan juga dari segi masih. permainan gitu. Tapi Ketika Beckham itu banyak membawa bola menggiring. Beckham itu cocoknya itu pemain lawannya nggak high pressing. Iya. Pada saat terima bola bisa balik badan, pemain lawan masih jauh. Baru kalau ini kan udah dipepet dari pepet nggak bisa ngapa-ngapa. Itu terlihatnya pas melawan Jepang gitu. Melawan Cina masih oke ya, masih bisa tuh. Bisa, ya. Karena masih di bawah lah menurut saya gitu, di bawah Indonesia, Cina dengan komposisi pemain saat ini gitu. Tapi pas melawan Jepang lu, Wataru Eno mepet gak bisa ngapa-ngapain sih kan? Ya enggak? Pada saat itu gitu ya kejawab lah sudah gitu bahwa pada zaman Sintayong Beckham ini gak pernah dipanggil, Dipakai ya. gak pernah dipakai ya itu Beckham belum siap, baru pertama kali juga panggil timnas. belum cocok gitu. Mainannya seperti itu. Kalau di Liga mah iyalah oke gitu, di Liga mah saya mengakui gitu Beckham the best gitu. Cuman kalau di ajang internasional masih butuh jam terbang gitu, masih butuh match fitness-nya ditingkatkan lagi supaya pada saat berbenturan dengan pemain lain itu ya bodinya bagus, Bodinya kuat ya. bodinya kuat. Jangan langsung jatuh-jatuhan. Iya gitu. Berarti itu harus ke Bandung dulu diisi sama Abah Dukun. Kalau dibandingkan dengan si Messi ya, si Messi kan sama kan. Kecil. Tapi kan sesat gitu. Lincah, sesat, Ciuni dulu banyak. Jadi di body sedikit tergoyah gitu. Si Beckham mah ya berarti karena pegangnya kok saya gitu pegang gitu. Sama lincah. Penguasaan bolanya kurang ya, kayak Messi gitu, driblingnya cepat, dia kecil juga. Lengket bola teh ya. Aduh, lah. Jadi timnas ini siapa kira-kira pelatih yang akan datang? Pelatih yang akan Atau yang mau kita Rekomendasikan misalnya? Apakah Mang Janur misalnya? enggak, Yang lokalnya? jangan masuk ke situ dulu. Itu udah ke gigi 3 nih. Oh, iya. Kita masuk ke gigi 2 Gigi dua dulu. dulu. Untuk Arab udah clear ya. Ya. Kenapa bisa kalah melawan Arab sedangkan pada saat dilatih oleh Sintayong itu bisa menang gitu. Imbang dan menang ya. Karena satu itu penerapan formasi menurut saya itu gak cocok, Nggak cocok. dan Harusnya pakainya backnya 3. tiga seharusnya yang sudah teruji gitu. Dan yang kedua itu penempatan pemain. Benar di kanan teh Sandy Walsh ya. Iya, Sandy Walsh. Ya. Dua faktor itu yang mengakibatkan timnas Indonesia mendok ke Arab Saudi. Aduh. Kalah. Kenapa Sandy Walsh? Karena namanya tuh Walsh. Ay, wah. Benteng. Benar. Ya, emang dia tuh Bela ya. emang dia tuh bertahannya bagus Sandy Walsh tuh gitu. Harusnya kalau pakai formasi 4 back 4 itu di kanan cocok Sandy Walsh gitu. Jika nama pas ngelawan Lebanon jeung Cina Taipei gitu. Ya nama gitu nanti pas uji cobanya patokannya lah gitu. Karena kan pada saat melawan Cina Taipei jeung Lebanon menggunakan formasi yang sama pada saat melawan Arab gitu. Tapi datang bisa dijadikan patokan atau Kita lihat dulu lawannya. Cina Taipei handapun bisa Iya. yang Indonesia. Ya pokoknya lah pasti di bebek gitu Cina Taipei arek make formasi lawan WG gitu kan. Logikanya gitu. Terus sekarang melawan Lebanon juga gak main. Cuman bertahan doang. Indonesia pun gak bisa ngapa-ngapain, cuman muter-muter doang ya. Gak bisa nembus ke jantung pertahanan Lebanon. So, on target juga gak ada kalau gak salah pas melawan Lebanon. Gak ada banget lah. Ribu Patrick, si Patrick. Nah, sesudah
melawan Arab, lanjut ke Irak. Irak. Harapan kita semua melawan Irak itu menang ya. Karena Menang itu, 2-0. karena itu apa ya namanya? Nanti karena penentu kita bisa lolos Piala Dunia atau lolos ke round berikutnya. Benar nggak? Siap. Round 5 lah gitu. Kalau nanti pertandingan terakhir Irak melawan Arab itu seri atau Arab kalah, baru Indonesia Baru bisa kita masuk. lolos Piala Dunia secara langsung di round 4 gitu. Yang semua kita ketahui juga ya eleh Indonesia ke 7-0 lu Irak gitu. Apa yang salah pada saat melawan Irak ya? Coba ombaknya. Formasi atau strategi lah, apalah gitu secara teknisnya deh. Pengamatan ombaknya. Kalau secara teknis timnas pas melawan Irak itu bagus, cuman disayangkan ya itu dari defensifnya sama ya Rizky Ridho. Rizky Ridho itu ditempatkan di wing ya, Ya. back kanan ya. Kanan, seharusnya bukan Rizky Ridho itu. Betul. Kevin Dix di kanan. Rizky Ridho di tengah sama Oh, di tengah sama ya sama Jenjes ya. Yes. Berarti harusnya ya tetap sama, harusnya dirombak ya posisi ini. Formasinya Tetap harus dirombak, jangan pakai defense 4, harusnya 3. Tiga. Ya, harusnya dari awal 3 aja terus. 3 terus karena udah kelihatan timnas Indonesia ini cocoknya di formasi 3. 3 ya. Yang di tengah Lebih- itu 5 ya. Itu lebih mengandalkan serangan balik lah Ya, gitu. betul. Lebih mengandalkan serangan balik itu sebetulnya kekuatan timnas Indonesia tuh. Kalau kemarin pas melawan Irak itu yang saya lihat gitu ada kesalahan di tengah. Di tengah itu Perdong sama Joy Pelvesi. Seharusnya si Perdong ini ditempatkan di kiri. Di kiri ya. Seharusnya di kiri. Meskipun Perdong mau di posisi mana aja juga bagus. Mau disimpan di penyerang atau dijadikan kiper juga. Cuman Saya rasa cocok gitu bagus. ya, cuma lebih bagus antara di kiri atau di kanan, dia punya lari cepat. Betul. Kalau dianalogikan si Perdong ini motor yang cc-nya gede, ya sekitar 1000 cc lah gede, tapi disuruh sama pemain pelatihnya itu udah lalaunan. Tapi kan badannya motor gede, motor cc badan, motor tarik dipakai lalaunan malunahan gitu. Jadi pendem begitu. Bakatnya itu Gitu. bakat Kelebihannya. tenaga dan kelebihannya itu ya kita dikeluarin. Betul, jadi kurang all out lah meskipun bagus di tengah sebetulnya gitu. Cuman lebih bagus lagi kalau ditempatkan sebelah kiri. Ya terbukti bisa ngacak-ngacak Arab pada saat di round 3 gitu. Sangat disayangkan. Nah, seharusnya itu Perdong ditempatkan oleh Tonghai. Tonghai kan didorong maju ke depannya. Gitu. Seharusnya Tonghai di situ. Saya teh. Biasa ya, muter-muter. Heboh. Gitu sih gitu. Paling kalau di kanannya itu wing kanan tuh kemarin tuh si siapa ya? Miliano Jonathan tuh masuk ke babak kedua. Aduh lupa lagi. Ganti Sajuri gak masuk. Tanya di kanan ada kok. Lain. Si siapa? Ricky Kambuai. Oh, Renders. Aliano ya. Ya, Aliano. Ya di tengah ya. Kuduna kan eta teh si Aliano. Kuduna si Emiliano Jonathan, ternyata di orang Depok kan naturalisasi dengan Kenceng udah lari nang. Kuduna eta babak hiji gitu. Aliano mantap babak kedua. Kuduna mah. Di tengah penyerang sangat disayangkan kuduna oleh Romeni babak hiji. Ayeuna masukkan si Jesra. Oleh Romeni makin menurun dikarenakan akibat cedera pas Ya, presiden. sih. Itu yang salahnya, kenapa harus Main orang lain kasih gitu. Di bangku cadangan suruh main saja. Jangan pelatih sport namanya itu paham gitu bahwa si oleh Romain itu main pertandingan penting gitu kayak dipainkan. kelihatan waktu sama Arab juga ketika tidak ada striker seperti Oleh, cenderung permainan banyak di tengah, Ya, tidak muter-muter, tidak menyerang ya. Tidak ada Ketika Oleh masuk, permainan berubah. berubah. Nyerang. Karena badan bisa nembus pertahanan. Nah, betul. Ya, Balikin deh ke tengah. ini pas ngelawan orangnya itu. Tambah kiper yang kita inginkan tidak bisa hadir. Ya, sih, tapi Martin Res segitu mah Martin udah bagus, ya. mantap sih. Kalau nggak Martin Res kayaknya udah 10 gol ya asli. Hernando ya. Aduh, kacau. Harapan kita ya teh
tinggal saeutik deui. Tinggal ngejar angka 2-0 padahal itu bisa lolos. Kacau. Asalkan sama, asalkan menang Irak ya. Iya. 1-0 sama Arab. Pas Irak sama Arab itu menang mana Arab ya? Menang Arab. Tidak bisa lolos. Tapi bisa ada playoff yang kelimanya. Iya. Ya kalau Bisa ada harapan lagi. Ya. seenggaknya lanjut ke round 5 lah gitu Indonesia. Coba main subuh, isukan gawe, ngabebelaan, kantor kuno, ya, medok gitu. Ada yang Irak lah, weekend kan masih bisa, tapi yang Arab nggak bisa. Soalnya kuno yang Arab tuh menang berarti, iya lah gitu. Ya kita unggul duluan. 1-0 penalti. Tara regang kan dari ribu. Aduh, jadi kumaha tuh pelatih anu cocok, nah ya suka gigi dulu nya. Pelatih anu cocok, nah si Patrick harus dipecat ya. Kembalikan Sintayong. Tapi si Patrick dipecat ya nya, eta kan isuna teh can aya rapat esko-nya. Belum. Ada rapat esko gitu, langsung disikat gitu kan. Disikat. Eta pengaruh publik atau kumaha atau emang keinginan si Patrick si Erik Thohir ya? Erik Thohir ya yang menyelamatkan diri. Oh iya benar ya, salah. Sembunyi kan yang paling gampang bukan disalahkan, kita harus mencari apa penyebab. Betul. Salah apa, bukan mencari siapa yang salah ya. Tapi kan harus kita cari dulu apa sih penyebabnya, misalnya tadi waktu sama Sintayong kok bisa imbang, bisa menang, kok sekarang kalah gitu. Ya yang paling gampang nyalahkan pelatih ya. Pelatih yang Erik Thohir ya duanya. Nah, memang sekarang itu posisi Erik Thohir juga digoyang. Kenapa? Karena dia jadi menteri olahraga. Betul. Jadi sebenarnya menteri olahraga itu kan bapak dari cabang olahraga. Ya. Jadi PSSI, Pertina, menurutnya Muntinju, non akuatik itu harusnya itu di bawah si pembinanya itu PSSI Menpora. Nah makanya sempat rame ini Erik Thohir ini harus diganti. Kenapa? Karena tidak bagus dia Menpora ketua PSSI Betul. Nanti khawatir anak emasnya hanya PSSI. Itu pun tak asup Piala Dunia. Kalau anak emas PSSI asup Piala Dunia mah tenang. Oke, kita lanjut ke pelatih guys. Menurut Bang Firman dan Om Bagja yang cocok melatih timnas Indonesia saat ini siapa nih pelatihnya? Atau lokal kah atau luar negeri gitu? Kalau menurut saya, apalagi sekarang di media banyak yang gara-gara Persib menang. Puncak klasemen di ACL. Betul, di ACL. Sekarang banyak ya ACL tuh. Kebanyakan sekarang netizen itu di media sosial banyak yang dukung Hoja untuk naik ke pelatih timnas. Secara kapasitas cocok tuh ya pelatih timnas. Secara kapasitas belum, menurut saya belum cocok. Si Mang Bojan teh. Kenapa tak? Karena di liga saja kelihatan naik turun performa Persib, tidak stabil. Emang itu back to back. Cuman sebelum back to back itu karena ada peraturan yang baru yang semifinal yang itu di final kan. Dan seharusnya kan Persib jauh lah sama klasemen Borneo. Naik turun. Begitu pas di liga yang sebelumnya performanya turun. Nah, liga selanjutnya performanya naik. Jadi sangat disayangkan. Harusnya performa itu tuh sampai saat ini stabil ya. Betul. Jangan naik turun Persib kemarin saja kalah sama yang baru jual liga promosi Liga 1 ya. Persijap sama apa? Terus sama siapa? Tangerang ya? Bukan, sama PSIM Yogyakarta. Oh iya. Itu sangat memalukan sekali itu. Dengan promosi kalah dengan full pemain mahal. Ya kalau cocok kalau bisa sih Zidane. Duitnya kela bolanya kalau duitnya. Aduh kasih Sintayongnya calona kompensasi ya. Aduh bayar kasih Patrick Kluivert kompensasi oge kudu ada gede sapaket loba. Wah jika nama ribu kasih Zidane. Jadi si Bojan ya apa namanya kurang cocok tapi udah digembar-gembarkan ya. Pelatih timnas Indonesia yang direkomendasikan oleh masyarakat lah ya gitu. Nah menurut Bang Firman nih yang cocok siapa nih? Kurang mah tetap Lopez Sintayong lah saya. Karena Bang Firman itu terpengaruh dengan ramalan Gus Dur harus pelatih sipit. Satu itu apa nih?
Satu itu ya. Yang kedua, jadi saya dulu ingat waktu bagaimana Korea dan Jepang punya mimpi masuk Piala Dunia. Ya. Dan itu mereka benar-benar punya fighting spirit itu gitu, merusak hitungan kalkulasi pengamat. Iya, betul emangnya ya sih. Ya, tapi itu dengan latihan keras, dengan disiplin. Itu ininya. Nah, waktu itu saya dengar kan Sintayong menerapkan disiplin itu. Betul. Ya kan, dari segi makanan, dari kesehatan, dari fisik, dari disiplin, mereka memang benar-benar tersebut ya. Nah, harusnya kalau misalnya tetap diperpanjang, biar berkesinambungan ya. Nah, itu Piala Dunia mah lolos lah, saya yakin lah. Iya, betul. Kalau misalnya dikasih kesempatan lagi jangka panjang. Karena spirit satu sebagai sesama orang Asia, terus sudah terbukti waktu Korsel masuk Piala Dunia, bahkan dia bisa masuk ke 4 waktu itu ya, mengalahkan Italia kalau nggak salah dulu. Oh, itu pas zaman Park Ji-sung kalau nggak salah ya. Atau yang kemarin Piala Dunia. Yang lama. Oh ya, Park Ji-sung itu. Yang pertama masuk banget. Ya, itu Piala Dunia. Posisi peringkat keempat kalah sama Turki kalau nggak salah. Turki peringkat ketiga. Jadi kenapa kan saya gini loh, kita ini harus belajar dari yang ini, jangan dulu Eropa nih, dari yang sesama Asia yang pernah masuk. Karena secara fisik, secara ini kan memang kan meskipun ada diaspora ya, kan kayak Jepang kan pendek lah, kecil. Korea juga kurang lebih sama meskipun ada juga yang tingginya kan. Dari postur nggak jauh beda lah ya. Nah, jadi kita ini harus tahu, oke, pendek, kecil, makannya apa nih supaya lincah misalnya. Betul, supaya lincah, cucet. Fisiknya dilatih apa? Mereka pasti tahu. Ya. Jadi kalau misalnya kita langsung ambil yang Eropa, di Eropa ini nggak ada nasi, Pak. Kalau Asia Tenggara itu masih ada nasi, Jepang masih nasi, Korea masih nasi. Ya, mau nggak mau makan kita ini nasi lah. Ya. Jadi harusnya gini loh, pasokannya itu sama. Orang Korea makan nasi ini, kapan mau nih? Alah, sarwa dahak sangu lah. Kalau melawan Belanda nggak bisa, dia nggak makan nasi. Gitu. Kalau orang Eropa kan, nah jadi metode itu yang harus kita ambil. Betul. Sesama atau cari pelatih dari pemain Jepang. Oh, yang sukses lah. Asia yang sukses untuk masuk ke Piala Dunia. Betul. Tapi dulu saya kan dia dulu pemain timnas. Jadi kan dia itu atau meramu timnas. Jadi kan dia juga tahu dulu begini nih, ininya apa latihannya, fisiknya, strateginya. Jangan kita ini terlalu ke Eropa lagi. Ya. Karena kurang cocok menurut saya. Ya, misalnya kemarin waktu kalau nggak salah Arab tuh siapa sih pelatihnya? Si Arab tuh. Mancini ya? Ya, Mancini. Yang kan keren waktu kita masih Sintayong lawan Mancini kan? Tapi dipecat Sintayong. Kalau pelatih Australia kenapa dipecat karena Sintayong? Yang bisa mengimbangi skornya. Kan keren lah. Jadi tapi ini terserah. Tapi saya sih lebih merekomendasikan carilah yang Asia gitu. Tapi Asianya pernah ikut Piala Dunia. Jangan dari Malaysia juga. CV-nya yang memang sudah ini internasional lah. Misalnya nggak tahu si pemain-pemain Liga Inggris atau Eropa yang udah pensiun, yang orang Korea atau Jepang misalnya. Oh ya. Tapi udah jadi pelatih belum misalnya kan? Kalau jadi mah nggak apa-apa. Ya. Karena dia udah berpengalaman juga dari sistem pelatih sebelumnya lah ya. Iya. Jadi gini, satu dia bertahap kan dari situasi Asia ke Eropa. Itu harus ini, jangan pemain dengan gaya-gaya Eropa diterapkan di Asia. Kan beda juga cuaca, makanan dan fisik dan lain-lain. Jadi harus memang pelatih yang dia udah ininya skupnya Asianya, dia secara psikologisnya udah bisa main, pengalamannya juga di Eropa juga sudah tinggi, dia ramu tuh. Itu ini menurut saya yang awam bola ya, karena kan bola itu kan olahraga yang sangat masyarakat lah. Betul sangat diminati, sangat diminati. Populer sampai pelosok-pelosok juga. Populer karena satu orang bisa 22 orang yang main, bisa 10, bisa 15 gitu kan. Beda dengan yang lain, satu lapang itu cuma 2 orang, cuma 4 orang. Nah, harapan kita tuh kan kemarin sebenarnya nih bisa masuk Piala Dunia, ya kan? Nah, berarti sekarang ini kita
kalau kata Pertamina dari nol lagi. Ya, dari nol lagi ya. Dari nol lagi ya. Ada lagi ya. Betul. Nah, bisa jadi kan sudah bukan lagi era, apakah tetap misalnya ada lagi siapa tadi, ada lagi Tom Haye misalnya kan, nanti mungkin dikombinasikan dengan pemain-pemain baru, bibit-bibit baru yang karena kan 4 tahun kan ya. Ya, Ya, 4 tahun sekali. Apalagi nanti usia mereka sudah bertambah 4 tahun. Iya, yang sekarang kan udah Sekarang udah 30. udah 34. Iya. Di sana ada 18 tahun udah gini-gini. Iya sih. Ya. Pasti kayaknya bakal ada perombakan lagi lah. Harusnya berarti untuk ke kualifikasi selanjutnya harus mulai dari sekarang, cari lagi pemain muda. Terus dibentuk dari sekarang. Sintayong emang sih the best Sintayong. Tapi mau cek sayangnya pelatih nu cocok. Bojan sebetulnya cocok dengan tipikal permainan timnas Indonesia. Tapi ada. Kita lihat Break dulu. Sebentar ya guys, karena ada gitu. Ya, ngopi-ngopi lah. Aduh. Ayo. Oke, kita lanjut guys karena adanya sudah selesai. Sehabis kita podcast kita langsung sholat. Oke, jadi kalau menurut saya pelatih yang cocok tadi Bojan Hodak sebetulnya cocok gitu. Karena Bojan Hodak itu strateginya hampir sama banget seperti Sintayong yang sudah diterapkan di timnas Indonesia. Dia lebih mengandalkan sekarang balik. Jadi udah lama di Indonesia ya, nggak apa-apa betul lah. Betul, sudah lama juga dan sudah menguasai Asia juga gitu karena pernah di klub-klub selain Indonesia lah ya. Gitu. Sebenarnya cocok. Cuman kalau misalnya di timnas itu masih apa ya namanya, masih butuh proses panjang gitu. Enggak instan. Karena pelatih kan seperti yang kita ketahui bukan pesulap ya gitu. Karena menangani klub dengan menangani timnas itu sangat berbeda gitu penanganannya dari segi manajemennya gitu. Dan Bojan belum pernah melatih timnas manapun gitu. Kecuali Bojan ini diberikan kesempatan seperti Sintayong, jangkanya panjang 5 tahun. Jadi kita proses dulu. Tapi masyarakat Indonesia masih mau menerima nggak dengan proses itu gitu, pertanyaannya itu. Apalagi pelatih dari Persib. Gitu. Bisa-bisa dari Persija nggak mau. Nah, Karena kan prosesnya itu sudah kenyang oleh Sintayong ya, prosesnya itu gitu. Dan pada saat pergantian oleh Patrick, semua masyarakat Indonesia khususnya pencinta bola itu pasti menginginkan hasil, bukan proses lagi. Yang saya pengen gitu, khususnya saya gitu, pasti pengennya tuh hasil gitu, karena udah kenyang banget lah gitu. Nah, nerima nggak nih masyarakat Indonesia kalau dilatih dengan Bojan? Kita mulai dari nol lagi seperti Pertamina ya gitu, lagi dari nol, terus nikmatin prosesnya jangka panjang gitu. Karena kalau misalnya harus langsung hasil tuh sepertinya menurut saya nggak bisa gitu, karena beliau belum pernah melatih timnas di negara manapun gitu. Jadi pengalamannya masih kurang untuk melatih timnas gitu. ada kemungkinan 80% ditarik untuk menjadi pelatih timnas asalkan ACL itu Persib bisa juara. Ya. Masalahnya itu. Tapi saya lihat kemarin Persib ke berapa? Ke 10 berapa? Di Liga. Iya itu kan. Di bawah Persija, pemain nama apa gitu saya lihat ke Persib jadi ke 10. Itu tadi. Kalah sama Persita gitu. Jadi kalau di klub kan penanganannya beda sama timnas balik lagi nih. Jadi kalau di klub tuh si Bojan ya yang saya amati di tahun lalu juga awal-awal kan jelek. Ya. Awal-awal jelek Ya, gitu. Di tengah dan di akhir mantap gitu. Karena itu tadi evaluasinya sering kalau di klub saling tiap saat lah ketemu terus dievaluasi, diracik lagi. Kalau di timnas kan beda. Habis main ubah, tunggu lagi lama, oh iya benar, gitu kan, tunggu lagi lama. karena dia balik lagi ke klub kan, masing-masing lagi. Oh iya. Kalau di rumah tiap saat ini. Nah untuk sekarang juga sama Bojan kan di awal terseok-seok lah istilahnya gitu, kurang perform lah di awal, tapi kesini mulai naik lagi. Sekarang klasemen 4, klasemen 5 Persib. Ya intinya naik lah gitu, mulai bagus lagi gitu. Setiap pertandingan menang. Kalau nggak menang ya imbang lah gitu. Kalah udah jarang. Dan di Champion Tour juga 2 kali kemenangan ya. Ya, 2 kali kemenangan. Melawan Bangkok United sama Selangor FC gitu. Nah itu kalau pelatih klub bola itu karena evaluasinya Tiap hari lah. Tiap hari Ya, gitu. benar karena kan dia ada di klub
terus lah kalau Ya, kontraknya 5 tahun ya. Tapi kan kalau timnas ya tadi kan bubar, habis latihannya ya pas mau tanding. Kalau tanding aja dari itu latihan waktunya dulu. juga nggak lama, cuma Ya. 2 hari, 1 hari bahkan ya. Dan makanya memang pelatih timnas itu ibarat koki yang harus bisa meramu bumbu masakan. Ya, betul. Ini bahan-bahannya nih, ya Tinggal kan? ngeracik aja. Ngeracik bagaimana supaya ini enak, kan gitu. Ya, betul. Dan Langsung jadi enak. dan sebentar waktunya gitu. Kalau misalnya si klub kan dia bisa cari belanja telurnya dulu, Ya. dia yang milih, ya kan gitu. Kalau pelatih timnas mungkin dia tidak begitu langsung dia yang ini lah ya. Betul. Tapi tadi memang di kita atau warga Indonesia, alah proses mah bodo amat. Nanti kok menang, orang Ya, mah. iya. Yang penting hasil. Arek make formasi nol lagi gitu tadi benar. Eta pelatih saya mau. Tapi gini ya, saya ada cerita. Jadi kenapa Jepang waktu itu Jepang bisa masuk Piala Dunia? Jadi itu ada, saya nggak tahu ini benar atau salah, tapi kita dulu waktu kecil pernah nonton Tsubasa. Ya, Tsubasa. Jadi Kapten Tsubasa itu adalah propaganda Jepang agar anak-anak mudanya itu punya mimpi untuk masuk Piala Dunia dan bermain dan itu berhasil. Jadi terinspirasi. Inspirasi. Jadi Benar. si anak-anak muda Jepang yang dulu ke bola itu tidak begitu tertarik lah, gitu kan. Terus yang masuk Jepang kan pendek, sipit gitu kan, tidak begitu. Tapi dengan film Tsubasa itu ya. film Tsubasa yang dia pendek juga, ada yang pendeknya, ada yang gede ada, itu jadi menimbulkan ketika itu langsung intervensi dengan politiknya itu si sekolah bola itu dibikin banyak. Jadi si anak-anak kecil itu karena waktu itu belum ada misalnya gini, kalau di Argentina saya anak kecil, saya mau seperti Kapten Maradona misalnya. Ya. Waktu itu di Jepang belum ada pemain yang udah masuk Piala Dunia. Jadi belum ada yang sekelas dunia gitu. Baru kelas lokal gitu. Jadi acuannya belum ada. Jadi si anak kecil itu, saya ingin jago main bola seperti Kapten Tsubasa. Nah, benar sih ya. Kalau di Indonesia kebalik, tontonnya Ronaldo latih itu. Kita yang film Tsubasa Nah, best sih. kan begini pendekatannya, kalau Kapten Tsubasa itu kan kartun, Ya. ya kan. Jadi kalaupun memang ada tendangan macan, tendangan apa, itu kan kartun. Ya, yang memutar, yang bola itu sampai gimana, tapi kan kartun gitu. Jadi masuk di imajinasi anak-anak gitu. Tapi kalau kita Ronaldo filmnya itu kan film orang-orang bener kita, gitu, kan? Bukan kartun, bukan animasi. Jadi akhirnya kan jadi menghayal gitu. Tapi acuannya Ronaldo waktu itu ke Ronaldo yang ada di Brazil. Ya, makanya dan ininya itu tidak jadi secara aspek tujuannya itu hanya entertain. Betul. Kenapa? Karena satu perempuan, ya kan. Piala Dunia itu Piala Dunia bola perempuan dan laki-laki beda lah, dan tidak begitu males lah kita nonton Piala Dunia wanita kan. Terus tadi dari segi nama Ronaldo pakai Wati gitu, jadi memang udah bukan produk kita. Asal temernya, asal dipaksakan gitu kan. Tapi misalnya karena jadi yang nur zaman atau kan Indonesia banget gitu. Kapten Tsubasa saat ini si Hyuga kan. Dan itu menceritakan latihan dari SD gitu kan. Dari usia dini. Dari usia dini mereka juga punya mimpi dihina, wah tidak mungkin Jepang bisa lolos Piala Dunia. Ya, benar. Harus begitu. Kalau Ronaldowati main di Stadion Kebon Kacang misalnya, tiba-tiba bisa ngapung bisa. Maka terbukti ya kalau misalkan film Tsubasa itu terbukti ada kembar Tachibana yang sekarang saat ini dipakai oleh timnas. Nggak usah Sauri. Ternyata hasilnya. Benar kan? Harusnya kita menganut ke Jepang sih. Ya untuk kan jadi gini, jadi kan harusnya gitu. tetap juga ada si spirit ya. Kan kalau pertandingan tuh kalau bicara ranking misalnya kita lawan Irak misalnya kan, Irak ranking ke berapa misalnya kan, kita ranking di bawahnya. Kalau bicara ranking kan udah mengenal dulu tapi dengan spirit, dengan apa segala macam kan bisa jadi menang. Tambah tadi strategi, tambah tadi pelatih yang bagus, yang apa kan kita bisa bisa menang. Iya sih, ada inspirasi anak-anak Jepang itu dengan adanya dalam Tsubasa itu. Iya, apa kita bikin apa gitu kan, jadi supaya anak-anak kecil kita, anak muda kita ini dan suka bola. Ya, dan
di film tersebut itu sudah tergamblang dengan jelas gitu apa namanya pendidikan usia dini gitu, Iya. mulai dari SD turnamen iya. kan, Iya. itu kan turnamen liga lah gitu, Liga. SD naik SMP kan sebasa itu ada liganya juga gitu, aktif terus ke SMA, dari SMA langsung gitu. Iya sih udah terstruktur, udah terorganisasi, udah apa ya namanya tuh, kurikulumnya udah jelas Ya. kurikulum bolanya itu. Indonesia juga kalau nggak salah ada kartunya deh, cuman nggak se-booming Subatsa. Nah itu harus intervensi negara. Ya, harus intervensi negara. Betul, negara harus ikut andil lah Harus gitu. ikut andil. Jadi misalnya satu kualitasnya harus bagus, jangan kayak kartun One for All itu kan. Nggak inilah gitu. Secara Ya, kualitas minimal kayak Sri bagus. Kandi lah. Benar-benar. Secara kualitas bagus dan intervensi ke TV swasta. Benar. Harus beli gitu, ini produk Indonesia dalam negeri, terus ada spirit merah putih untuk mendidikan bola misalnya kan. Nah padahal sebenarnya bola itu kan banyak yang ingin sponsor, saya yakin tuh, Yakin. karena kayak gini, saya kan ada nih teman saya di yang PB Jarum. Tapi kan PB Jarum kan difokus ke bulu tangkis, Bulu tangkis. nah, dia investasi ke olahraga itu gede-gedean itu untuk mencari bibit-bibit itu. Nah, padahal bola bisa lebih dari itu Itu sebenarnya. bisa banget bola. Kalian tuh tapi Persib ke sponsor bisa baru aja setiap orang tadi asli kan Persib dah. Hanya bermain yang mana sih? Udah aneh gitu, Persib ngadatangkeun Tom Hai atau gaji ngadang Tom Hai bisa ngadatangkeun kelas Eropa kan, maksudnya gitu duitnya geus ya diakui lah loba Persib mah geus bola paling beunang gitu. Persib mah gitu. Ngeri. Closing statement harapannya untuk timnas Indonesia dari Bang Firman. Ya timnas mungkin pelatih yang bagus lah. Kalau pemainnya udah bagus, Udah bagus. tinggal target selanjutnya itu yang harus tercapai. Betul. Misalnya juara AFF, AFF gitu. Asia, Sama Ya, kita orang AFC. keduanya kedua wae Kedua. harusnya itu ini gitu terpenuhi penuhi lah gitu untuk juara satu. karena untuk maju ke Level dunia berikutnya. gitu. Kalau misalnya Mental juaranya harus kebentuk. harus kebentuk dan mencari bibit-bibit pemain juga lebih serius karena Ya. misalnya di Maluku, di Papua tuh karena memang mereka udah biasa jalan kaki, lari-lari Ya. gitu kan, karena kontur medannya fisik-fisiknya pasti kuat gitu. Ya. Jadi harus ini juga harus selektif. Masa dari 200 juta orang gitu Nah itu. nggak ada 22 Yang orang kan gitu, itu yang yang- bisa dilatih dengan, karena ya tadi saya bilang juara itu tidak dilahirkan Ya. tapi Dibentuk. dibentuk, dilatih, dihamplas lah, Dipoles. dipoles segala macam lah gitu. Oke. Siapin, oke, Jotek. Mantap. Oke. Ya, Dari Om Bagja nih, closing statementnya seperti apa nih untuk? Ya, mudah-mudahan untuk timnas selanjutnya tidak seperti yang kemarin. Mudah-mudahan untuk selanjutnya mengambil keputusan yang sangat tepat, ya, apalagi untuk pelatih, ya. Jangan sekali-sekali terprovokasi oleh Benar. netizen maupun dari kalangan-kalangan yang lain. Tetap harus satu terfokus, ya. Nah, coba akibatnya sekarang ini terjadi, ya, harapan kita sudah pupus, tidak ada lagi harapan. Tidak. Ya, Tahun depan lagi aja. ya, kalau misalkan mau gagal ya udah, misalkan satu aja ya udah, misalkan mau dari Sintayong maupun dari Ripper, jadi satu aja, jangan satu masih berjuang diganti lagi tetap masih gagal. Ya. Mudah-mudahan untuk selanjutnya untuk timnas Indonesia mempunyai pelatih yang berkualitas dan mempunyai pemain lokal yang sangat bagus. Yang tadi kata Bang Firman itu harus mempunyai pemain yang diciptakan dan dibentuk. Untuk Mudah-mudahan hasil yang akan dibentuk ini menentukan untuk timnas lolos ke Piala Dunia. amin. Oke Kak. Oke, kalau dari saya closing statementnya untuk PSSI fokus ke usia dini gitu, pembentukan program segala macam filosofi dan kurikulum itu harus dijalankan gitu.
Karena banyak sekali pemain-pemain di usia 17 yang bagus-bagus entah kemana gitu. Karena nggak ada wadahnya gitu untuk melanjutkan apa ya namanya perjuangan mereka gitu. Jadi ciptakanlah liga-liga di usia dini gitu. Karena itu sangat berpengaruh. Merata di seluruh Indonesia gitu. Ya merata betul. Apalagi kalau kita timnasnya pemain lokal, kita sangat bangga. Oh, bisa tuh pemain timnas namanya Jajang misalnya. Temudin. Tahu gitu kan. Dan Terus misalnya. Dan jangan malu untuk benchmark ke negara Jepang, meskipun negara Jepang itu sebelumnya pernah benchmark ke Indonesia perihal persepak bolaan gitu. Nah, karena ini kondisinya terbalik gitu, saya harap jangan malu lah gitu, karena kita semua akui Jepang the best gitu. Oh iya. Bentar ya gini ya, tapi memang gini. Ini mah kenapa kita belum bisa Piala Dunia? Karena pemain-pemain lokal kita belum nembus pemain di Eropa, di Inggris, di Italia. Kan kalau misalnya pemain-pemain lain kan dia panggil tuh memang dari klub-klub internasional. Kalau kita kan paling patut Selangor FC gitu kan. Sekarang itu di Italia itu pun diaspora sih. Diaspora bukan si Jay itu kan. Makanya jadi memang masih kalau berbicara ini masih panjang ya, mau nggak mau nanti ini diputar di mana, di segmen mana. Tapi menurut saya itu begini ya, kan semua itu jadi memang tidak boleh dicampur adukan politik, itu ada benarnya ketika negatif, tapi politik itu harus ada politik juga dalam konteks kebijakan. Misalnya begini, ini pemain lokal nih ya kan, udah bagus nih, kasih beasiswa ke klub Italia, sekolahnya ke Inggris, kemana. Kenapa? Karena kalau kita sudah ada 11-12 orang main di Liga Inggris, Liga Italia, Liga Eropa, itu pasti kualitasnya Eropa, kualitasnya Inggris. Mantap ya. Ya kan, misalnya gini, kita tanya, emang si Pak Jisung di mana sih? Di MU, ya kan? Terus Hadi tanpa pemain Jepang, si Endo Liverpool, si Nakata di mana mainnya? Di Madrid aja. si Kubo di Real Sociedad. Ya kan? Kenapa? Karena dia memang merumputnya tidak di Jepang gitu. Kalau merumput di Jepang atau merumputnya masih di Liga Indonesia, ya mungkin dia ngerasa hebat. Tapi ketika makanya ketika kita dapat bibit-bibit yang bagus, beasiswanya itu jangan cuma beasiswa ke Harvard buat jadi ekonom, buat jadi ahli hukum. Dibeasiswain ke MU Junior, ke AC Milan Junior. Ya sih. Ya kan? Dan Seperti itu. Dan siapa yang bisa itu? Di politik lah. Ya. Kan kalau misalnya kita kan tahu lah orang-orang Indonesia, apalagi pemain, kalau dia hobinya bola pasti orang kaya. Kalau hobinya main bola mah, orang-orang lembur kan. Ya. Jadi yang misal dia punya kualitas bagus, dilatih, ada beasiswa di Inggris, jangankan kalau saja nggak punya, maka kirimlah beasiswa. Ya kan? Kalau dulu ada Danone nih, tapi kan tidak ada hasil beberapa Danone itu kan kalau salah 2 orang apa 3 tuh yang sekarang jadi timnas tuh. Nah harusnya itu tadi ketika udah beasiswa dini, nih dia udah ngerasa, anggaplah ini level Indonesia udah bagus, ya kan pasti si pelatih udah punya inilah, ini di Indonesia ini udah jago lah, beasiswain ke Liga Inggris, ke Liga Eropa, kemana. Ya sih, betul. Nanti dia punya karir di mana, main di Liga Inggris, di Italia, di Barca, di mana lah ya kan. Jadi dia udah punya, jadi selama kita pemain lokal kita masih hanya main di Persib, di Persija, di MU-nya bukan Manchester United, Madura United. Ya, mohon maaf ya, ke Piala Dunia berat, benar nggak? Setuju nggak? Setuju. Kenapa? Karena pemain-pemain timnas di negara lain itu rata-rata mainnya di mana? Liga Inggris, Pak. Betul, Pak. Messi aja di Spanyol. Bukan di ini kan, bukan di Argentina. Ronaldinho misalnya dulu kan yang hebat-hebat lah, Carlos kan bukan di Brazil mainnya. Ya sih, saya setuju sih. Politik memang harus harus ikut andil juga. Ikut andilnya untuk yang positif lah, mengembangkan. intinya yang positif. Tapi yang nggak setujunya itu yang negatifnya. Nah, gitu. itu yang ininya yang hanya menguntungkan dia sendirinya. Jadi kita dorong pemain-pemain muda nih yang bagus-bagus, kasih beasiswa. Misalnya per tahun
kirim 30 orang misalnya. Ya kan masuk ke kan ada kan akademi yang junior gitu. Ada. Nanti mereka berkarir di Liga Inggris, alhamdulillah gitu kan. Betul. Saya setuju sih itu karena Jadi, harus ada invest. Jadi ketika dia jadi layout pertama main di Liverpool, Ya. otomatis pemain timnas Indonesia dong. Ya nggak? Benar. Kan gitu. Kalau dia udah sama pelatih, sama misalnya pelatih Chelsea, udah misalnya ada orang Indonesia nih, sama pelatih Chelsea, dimasukin layout pertama, berarti kan udah internasional kualitasnya. Udah nggak akan, kita udah nggak akan ini nanti Diragukan lagi. Piala Dunia masuk nggak ya? Udah nggak gitu Pak. Optimis. Optimis. Bisa Brazil ketika lihat layoutnya, pemain Madrid, back terhebat Madrid, diambil 3, striker dari Barca diambil. Jangankan pelatihnya kita aja yang naruh PS ini menang kan gitu. Pelatih yang akan bingung itu mah. Makanya aduh jadi Main bagus semua. Tadi 30 anu misalnya di beasiswa waktunya paling 20 lah anu berhasil gitu. Ya kan, Atau 50% 50% gitu ya. ya kalau misalnya dari Ya. 30 ada 15, udah ada satu timnas kita 11 orang, ada cadangan 4 misalnya kan. Nah, ini namanya itu pemerintah. Tiap tahun 30 kirim gitu. Nah, saya cocok gitu. Jadi closing statement saya akan berubah. Saya akan berubah gitu. Jadi selain pendidikan usia dini, yang harapan berikutnya bisa membeasiswakan pemain-pemain timnas Indonesia ke klub-klub ternama di Eropa. betul. Salah satunya Real Madrid, MU, Liverpool, pokoknya mah akademi-akademi yang edan di Eropa gitu. Akhirnya mah tergantung pemerintah. Ya itu mah harapan saya ya gitu. Semoga saja gitu. Masa sih misal diberangkatkan 30 pemain, 30 orang gitu, nggak ada setengahnya dari itu yang berhasil gitu, pasti ada lah. Ada yakin saya. Yakin gitu. Ini kan hanya masalah kesempatan. Betul, hanya Bicara masalah kesempatan. Oke, paling itu aja sih bincang-bincang kali ini. Semoga apa yang kita bincangkan bermanfaat buat teman-teman dan menghibur lah ya. Gitu. Kalau tidak bermanfaat juga yang kami aja. Kami aja gitu lah. Aduh, oke, cukup sekian podcast Ngomong kali ini. Sampai jumpa di lain waktu. Maju terus Timnas Indonesia.